dulur-dulur ketemu maneh karo Cak Marsam Hidayat kidungan jura-juri keluyuran ludruk kelero anyar. Lah saiki aku kate ngomong ngrembug tentang ludruk. Nah, ini cocok. Ya, itu yang saya tunggu-tunggu. Saya selalu merindukan ada informasi tentang ludruk. Cak Marsam, kalau ludruk itu sebenarnya di Malang itu seperti apa sih? Coba ceritakan sedikit saja. Saya mau mendengarkan itu. Ya. Tapi ngitung dulu. Oh, oke. Bedok-bedok, ndok pinggir latar. Ayo ngrebuk ludruk, rezekine cek lancar. Ngono aja, Robi. Sip. Ya, silakan jawab. Kita mau sharing tentang ludruk itu. Bener lah, ludruk itu tradisional. Ya, kesenian ludruk kan kalau di Malang sebenarnya kan ludruk apa dulu, Pak Robi. Jadi ludruk ada ludruk tempo dulu, ludruk sekarang, dan tentunya ludruk sekarang untuk persiapan ludruk yang akan datang kan gitu. Jadi kalau dulu ludruk di Malang kan banyak sekali. Jadi setiap grup itu memiliki pola permainan yang berbeda, dan secara individu seniman ludruk atau pelaku ludruk zaman dulu tuh luar biasa, semuanya hebat. Tetapi sekarang ludruk di Malang kan ibaratnya wayang tinggal satu kotak, Pak Robi. Jadi ludruk di mana-mana, hanya namanya aja yang berbeda, tapi pemainnya ya itu saja, dan pola permainannya ya hampir sama. Ya. Semacam itu masalah utama ya. Jadi ludruk itu sebenarnya bisa berkembang mestinya ya. Oh bisa, sangat bisa. Ya, karena orangnya itu sudah tinggal sedikit. Kalau umpamanya itu ada yang nanggap ya kembali itu saja. Kemudian tidak ada kreativitas dan pengembangan yang lebih bagus untuk ya ini sebenarnya Pak Marsam kan juga pelaku ludruk. Tentunya Pak Marsam punya ide yang menarik untuk mengembangkan. Kan gini Pak Robi, jadi berbicara tentang ludruk memang ada 3 hal yang sering saya sampaikan yang tidak bisa dilepaskan, yaitu ada pemikir, pemain, dan penonton tadi yang harus digarap 3-tiganya itu. Jadi memang kalau supaya ludruk bisa menarik itu kan harus ada sutradara yang cerdas, ya. Kemudian sutradara yang cerdas harus diimbangi dengan pemain-pemain yang betul-betul mumpuni, pemain yang bisa menerjemahkan keinginan sutradara. Yang kedua adalah bagaimana sudah pertunjukan ludruk itu bisa diterima di masyarakat. Lah, pada tahun-tahun ini penonton ludruk itu kan ada 2, Pak. Jadi penonton ludruk tempo dulu, penonton ludruk lama, dan penonton ludruk baru. Penonton ludruk tua dan penonton ludruk muda. Nah ini persoalan juga ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pertunjukan ludruk, bagaimana sih ludruk yang enak, yang menarik supaya bisa bisa diminati masyarakat seperti tahun-tahun 60-an. Nah, sekarang yang diinginkan penonton tua, terutama yang senang nangkap ludruk, itu adalah pertunjukan ludruk yang seperti apa adanya, seperti pertunjukan ludruk yang pernah dilihat ludruk dulu. Nah, sementara untuk generasi sekarang, untuk anak-anak muda, pinginannya itu nonton ludruk yang praktis, yang cerdas, yang coro sastranya atau onto wincanane atau dialek yang bisa diterima, yang bisa komunikatif dengan anak muda sekarang. Nah, ini kan persoalan padahal pelestari ludruk itu ya penonton tua. Karena apa artinya
Itu kalau tidak ada yang nanggap. Kalau dikembalikan dengan spirit ludruk-ludruk temu dulu seperti Pak Santi dan kawan-kawan, memang ludruk itu kan niat golek sandang pangan, mencari. Tapi kalau terus kita ngeludruk, kalau nangkap apa artinya? Makanya pelestarian ludruk sebenarnya ya orang-orang yang masih seneng, masih bangga ketika punya hajat nangkap ludruk. Lah itulah penonton-penonton tempo dulu, penonton tua itu yang diinginkan adalah ludruk yang sehari semalam, kemudian pertunjukannya itu dimulai dari jam 8 sampai subuh. Padahal penonton sekarang sudah enggak, kekuatannya nonton hanya tinggal jam 12. Setelah jam 12 itu ya setelah ngeremo, bedayan, lawak, selesai lawakan, penonton sudah pulang karena besok ada pekerjaan lain dan yang lain bis-bis ngantuk, tidak seperti penonton itu tahun-tahun 60-an karena pulang apa ya peteng acaranya nggak berani pulang, akhirnya nunggu pertunjukan itu sampai selesai. Itulah persahabatan itu, Pak. Ya. Memang zamannya berbeda. Kalau saya memperhatikan sebenarnya kan ini terletak pada satu tadi pemain, kemudian nostalgia ya. Jadi penonton nostalgia ini maunya seperti dulu, bangga kalau nonton ludruk itu bisa mulai jam 8 sampai jam 3 pagi. Itu artinya kemungkinan dia itu sedang menyelenggarakan hajat nyewangi melekan. Itu bersama-sama. Kalau kemudian ada ludruknya, ada yang nonton kan jadinya rame sehingga sampai pagi mereka seneng-seneng bergembira. Tapi memang sekarang kondisinya berbeda, maka tradisi melekan memang sudah tidak ada karena pekerjaan macam-macam gitu. Tetapi penonton tua ini memang belum bisa menyadari perubahan kondisi. Sementara orang-orang muda sudah mempunyai pekerjaan yang berbeda. Kalau mereka itu jadi pegawai kan jam 7, jam 8 sudah harus masuk. Tapi kalau umpamanya jadi petani, itu kan ketika mereka nonton ludruk, jam 3 itu selesai, kemudian tidur sebentar, jam 5 sudah ke sawah. Nanti jam 10 siang kan sudah selesai, kemudian tidur sudah tidak berpikir apa-apa. Nah, pekerjaan petani dan pekerjaan sekarang, apakah itu menjadi pekerja bangunan atau pabrik, itu kan tidak seperti di sawah. Mereka bisa melakukan santai, mereka kan juga dikejar target, harus menyelesaikan pekerjaan sekian, apalagi pegawai rokok. Gak rapi loh, aku bawa 10.000. Mari nih jam piro, yo iso jam 3. Lek gak jam 3 jenenge keter. Waduh. Nah, jadi tantangan berat. Nah, ini yang mungkin memang kira-kira ludruk ini bisa enggak menyesuaikan dengan kondisi zaman yang berubah ini? Seharusnya bisa, Pak Robi. Kadang tergantung karena iklimnya sekarang sudah tidak ada ludruk organisasi ya. Adanya ludruk juraganan. Nah, memang untuk supaya pertunjukan ludruk bisa menyesuaikan sesuai dengan tuntutan zaman, memang harus ada pola pikirnya yang harus dirubah gitu loh. Kan sekarang itu jadi seniman ludruk dari pihak ludruk kan nggak bangga gitu, nggak seperti zaman waktu saya belajar ludruk. Karena dengan adanya ludruk juragan, itu seakan-akan pelaku ludruk atau seniman ludruk hanya difungsikan sebagai mandor, Pak.
jadi kudu mandor. Jadi anu ide atau pemikiran-pemikiran seniman ludruk seakan-akan nggak berlaku karena menurut juragan, misalnya tanggapan di sini, saya minta sing remo ini lakoni ini, padahal mereka itu apa juragan-juragan ludruk jarang sekali apa hanya sedikit yang paham tentang ludruk gitu loh. Jadi kreativitasnya seniman-seniman ludruk sekarang ini karena ikut juragan, jadi ya itu hanya sebagai kayak apa ya pekerja seni, hanya kayak pekerja panggung. Jadi si mending apa pentas, selesai pentas oleh bayaran. Oleh sebab itu kalau kepingin apa membuat ludruk-ludruk yang cerdas, ludruk yang bisa mengikuti perkembangan zaman, ya harus ada ludruk anyar. Makanya saya berusaha untuk saya mendirikan komunitas ludruk Lero Anyar. Itu kan sebenarnya kan arahan saya ke sana. Jadi banyak Pak Robi ada yang mengatakan tentang Lero Anyar. Apa sih Lero itu kan yo ludruk kan yo Lero. Kenapa kan tidak cukup Lero gitu aja? Mereka belum tahu. Saya buat Lero Anyar ini kan masih punya harapan supaya ditanggap orang. Jadi masih kepingin laris tanggapan. Kalau saya misalnya cuma membuat Lero Anyar, orang-orang awam, terutama pecinta-pecinta ludruk yang ada yang biasa nggak ludruk nggak tahu. Tapi kalau masih ada ebennya ludruk Lero Anyar, kemungkinan masih ludruk Anyar itu loh. Itu makanya yang jadi hambatan saya itu kan. Jadi sekarang itu kan merayu anak muda supaya gelem belajar ludruk itu kan gampang angel, agak sulit loh. Karena ya itu tadi kecuali anak-anak yang misalnya sudah terjun di kuliah kesenian itu lain lagi. Tapi kalau untuk anak-anak muda kampung misalnya, ayo mbak, ayo mas, tak udung ludruk itu katem rangka kumabot. Ini kan juga persoalan mbak. Ya, menarik. Tetap cerita ludruk memang menjadi bagian dari perkembangan kebudayaan Jawa Timur, terutama juga Malang. Jadi cerita Pak Marsam ini sebenarnya perlu diketahui banyak orang. Paling tidak keluh kesah, kemudian cara mencari, kemudian usaha-usaha mempopulerkan ludruk ini terus dilakukan. Ini suatu upaya yang perlu ditingkatkan terus, kemudian dikembangkan. Saya mengucapkan selamat untuk usaha Pak Marsam. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan ini, mungkin bisa ditutup Pak Marsam dengan hidungnya lagi supaya kemudian sekalian pamitan ke pemirsa mengikuti channel Pak Marsam ini. Silakan. Terima kasih Pak Robi. Sebelum saya ngitung, tolong para pemirsa semua di mana saja berada, ojo lali, jangan lupa terus mengikuti channel YouTube Cak Marsam Hidayat, Kidungan Juradili Kelurahan Ludruk Lero Anyar. Cinten ireng dicoba ketupat janur ke lopo. Semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun kapura. Atur nuwun.